Presiden Jokowi memuji prestasi Gerindra. Jokowi bilang, elektabilitas Prabowo dan Gerindra berpotensi jadi yang teratas bila terus didongkrak. Prabowo Subianto. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas prestasi Partai Gerindra yang luar biasa, dan jika kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas, dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membalas pujian Presiden Jokowi. Prabowo menyampaikan pidato Jokowi selalu ringkas tapi bermakna dan jadi pelecut semangat kader Gerindra. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang tadi berkenan memberi pesannya lewat video. Ciri khas Pak Joko Widodo itu adalah selalu singkat, ringkas, tapi pendangannya lumayan. Tadi seolah memberi semangat kepada kita untuk kita kerja lebih keras. Soal pujian Jokowi untuk Prabowo dan Gerindra, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai ucapan Jokowi sama dengan yang disampaikan kepada sejumlah parpol lain. Menurut Hasto, Jokowi yang bilang elektabilitas Prabowo dan Gerindra berpotensi jadi teratas untuk membangun keyakinan setiap parpol meraih suara maksimal di pemilu 2024. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi di dalam ulang tahun Partai Gerindra sama dengan apa yang beliau sampaikan di dalam ulang tahun partai politik lainnya. Mengingat tugas Bapak Presiden membangun optimisme, menumbuhkan keyakinan bagi setiap partai politik untuk mencetak prestasi yang terbaik. Karena itulah yang disampaikan Bapak Presiden adalah mendorong, mengingat setiap partai punya cita-cita untuk dapat memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Selamat ulang tahun Partai Gerindra. Ada apa sebetulnya di balik pujian Presiden Jokowi terhadap Gerindra dan juga Prabowo Subianto? Kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria. Ada anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Deddy Sitorus, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore semua. Baik, saya ingin ke Pak Riza dulu. Pak Riza, bagaimana Gerindra dan Prabowo memaknai pujian dari Jokowi yang tadi disampaikan di ulang tahun Gerindra? Ya, terima kasih. Yang pertama saya klarifikasi, saya bukan lagi ketua DPP partai, tapi saya anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Dan baik, kami akan perbaiki lagi atribusinya. Silakan Pak Riza. Ketua DPD DKI Jakarta nih, sejak dari Wagub dapat tugas baru, Ketua DKI, kemudian juga Koordinator Sekber Relawan Prabowo Presiden. Yang kedua, tentu saya pribadi, kami seluruh jajaran, terlebih Pak Prabowo sebagai Ketua Umum, sangat mengapresiasi, berterima kasih dan bersyukur Bapak Presiden telah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15, bahkan menyampaikan bahwa Partai Gerindra dan Bapak Prabowo berpotensi memperoleh suara teratas. Ya. Saya kira sebagai Presiden beliau sangat baik, terus memberikan dukungan dan motivasi kepada Bapak Prabowo dan Partai Gerindra. Tentu ini menjadi bekal kami, menjadi semangat, menjadi motivasi bagi kami supaya kami bekerja lebih baik lagi, lebih keras lagi untuk bisa mencapai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, memang betul disampaikan Pak Hasto, Bapak Presiden mungkin menyampaikan hal yang sama di kesempatan yang lain di partai lain. Ya. Dan itulah Presiden, dia harus menunjukkan keberpihakannya bagi semua agar dapat memotivasi semua partai politik. Namun demikian, kalau kita lihat dari perolehan suara, alhamdulillah Partai Gerindra di pemilu 2019 telah memperoleh posisi atau ranking sebagai partai memperoleh suara kedua terbesar nasional setelah PDIP. Jadi kalau sudah kedua,
tentu jauh lebih mudah bagi kami untuk memperoleh suara tertinggi teratas atau menjadi ranking 1. Baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tentu saja menjadi semangat baru, menjadi modal baru, dan pemicu baru bagi kami supaya kami bekerja lebih giat lagi seluruh jajaran pengurus dan kader dan simpatisan relawan untuk dapat memenangkan Pilpres 2004-2029 bagi Bapak Prabowo. Baik, jadi pelucut semangat ya Pak Riza. Kalau Pak Deddy ngelihatnya gimana sih Pak Deddy? Karena kalau dengan Prabowo tampaknya lebih terbuka nih. Pak Jokowi itu tak sungkan memuji, bahkan bilang gilirannya Prabowo mungkin. Bahkan sempat bilang itu. Ya, pertama saya mengucapkan juga selamat ulang tahun Gerindra. Ya, mudah-mudahan tetap menjadi partai yang relevan buat rakyat Indonesia dan menjadi bagian dari proses kita membangun peradaban politik bangsa. Jadi saya kira ini kan tidak hanya soal pemilu ya, tapi juga dalam soal capres misalnya Pak Jokowi selalu mendukung calon manapun yang kemudian muncul, memberi semangat. Nah sekarang dalam ulang tahun Partai Gerindra juga beliau memuji dan mendorong, memberi semangat kepada teman-teman di Gerindra. Dan itu sebagai indikator bahwa Pak Jokowi memang memerankan dirinya sebagai bapak bagi semua. Gitu ya. Jadi terkhusus dalam hal Partai Gerindra, saya kira seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi, juga yang disampaikan Pak Muzani, itu sesuatu yang harus kita apresiasi. Dan dari realita politik juga kita melihat kan bahwa Partai Gerindra itu secara konstan selalu berada di urutan kedua dalam berbagai survei. Kita lihat di LSI itu 11,2%, di SMRC 12,4%, Carta Politika 14,8%, indikator politik 11,9, lalu Litbang Kompas 16,9. Setuju soal jadi pelecut ya Pak Deddy ya? Ya memang harus begitu dan saya kira itu juga kan semacam booster penyemangat bagi teman-teman di Gerindra dan kita tidak ada masalah, malah itu baik ya. Karena apa? Karena kita juga melihat bahwa Gerindra sebagai partai politik itu konsisten gitu ya. Tidak seperti yang lain harus numpang-numpang nyari pendongkrak elektabilitas dari luar gitu. Baik. Jadi itu saya ingin juga pandangan dari Pak Jokowi. Saya ingin juga pandangan dari Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda lihat gimana sih, apakah ini hanya sebatas pujian? Pujian tertinggi bagi politik tampaknya nih, Mas Burhan. Atau ada apa di balik pujian dari Pak Jokowi ini? Menurut saya kita tidak perlu menafsirkan terlalu jauh ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya kira bagian dari komandan partai koalisi pendukung pemerintah, Pak Jokowi akan memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh partai yang tergabung di dalam pemerintahan. Apalagi kalau kita lihat peran Partai Gerindra sejak masuk di periode kedua itu sangat signifikan. Jadi Profesor Dan Slater, ahli politik dari Michigan, menyebut keberhasilan pemerintahan Jokowi di periode kedua itu salah satunya karena peran Gerindra yang awalnya sebagai significant oppositional forces itu masuk ke dalam pemerintahan. Sehingga partai pemerintah mendapatkan dukungan kuat dan hanya Demokrat dan PKS. Mas Burhan, maaf saya potong. Situasi Mas Burhan sangat kuat, peran Gerindra yang masuk ke dalam pemerintahan itu menjadi sangat menentukan. Baik. Bayangkan pandemi. Baik, Mas Burhan, saya potong sedikit ya Mas Burhan. Kalau misalkan yang disampaikan Jokowi soal potensi menjadi elektabilitasnya teratas, artinya menyalip PDIP dong Gerindra. Makanya tadi saya sebut itu sekedar motivasi. Kalau dibaca secara empirik, ya belum. Datanya clear, datanya itu Ijtima Ulama Survei itu ya, kalau boleh disebut. Itu peringkat pertama itu PDI Perjuangan dengan selisih yang sangat signifikan dengan peringkat kedua. Sementara peringkat kedua yang dipegang oleh Gerindra itu secara statistik itu tidak berbeda jauh dengan Golkar dan Demokrat. Jadi peringkat kedua ini diperebutkan oleh tiga partai, Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Tetapi untuk sampai pada peringkat pertama masih perlu kerja keras. Nah tentu saja pintu masuknya adalah jika DCT sudah ditetapkan. Karena ini kritik ya kepada PDI Perjuangan. Umumnya caleg PDI Perjuangan itu kurang kompetitif. Makanya menjelang
Pileg ketika sudah pakai simulasi kertas suara, survei yang kami lakukan menunjukkan indikator elektabilitas PDI Perjuangan turun. Pak Deddy, itu tadi PDIP kurang kompetitif nih. Ada pujian dari Jokowi juga berpengaruh juga dong. Kalau Anda lihat gimana Pak Deddy? Saya kira tidak berpengaruh ya, karena menjadi tugas Pak Jokowi untuk menyemangati partai koalisinya untuk berkompetisi secara baik, pelecut semangat. Apakah itu berpengaruh terhadap PDI Perjuangan? Enggak. Ya, menanggapi apa yang dikatakan oleh Bung Burhan tadi, ya memang realitanya kan kita caleg-caleg kita itu memang berasal dari bawah, ya kerja-kerja kerakyatan di lapangan. Sementara urusan popularitas orang di lapangan itu kan seringkali terkait dengan kemampuan Pak Deddy, pendanaan. apakah dirasa juga nggak sih kalau misalkan ke tokoh yang lain kan cuma ngasih kode, tapi kalau ke Prabowo langsung belak-belakan. Kalau Anda melihat seperti itu juga Pak Deddy? Ya kan Pak Prabowo itu kan cukup dekat ya dengan Pak Presiden gitu ya. Mereka rutin ketemu dan secara kebijakan, secara pribadi, chemistry atau kebijakan yang mereka jalankan kan itu nyambung. Jadi saya kira itu membuktikan bahwa memang secara psikologis mereka dekat dan secara hubungan antara Presiden dengan Menteri, Pak Prabowo sebagai Menteri itu berjalan dengan baik. Oke, Pak Riza, jadi dengan adanya pujian dari Pak Jokowi ini semakin menegaskan kalau dari Gerindra baca ini arah dukungan Jokowi untuk Prabowo ya, atau gimana? Ya tentu bagi kami semua pujian dukungan dari Presiden menjadi penting, namun demikian jauh juga lebih penting bagi seluruh jajaran pengurusan kader adalah semangat, niat baik, motivasi, dan kerja keras. Bapak Prabowo sering menyampaikan pada seluruh kader harus diawali dengan niat yang baik, pengabdian semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak ada ruang pribadi bagi kita, yang adalah ruang bagi kepentingan bangsa negara, kepentingan publik, itulah yang kami perjuangkan. Jadi Partai Gerindra sangat bersyukur, berterima kasih atas ucapan selamat dan pujian Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa Partai Gerindra, Bapak Prabowo memberikan peran yang besar dalam agenda-agenda besar pemerintahan Pak Jokowi, dalam rangka menuntaskan program-program agenda besar di masa periode ini. Okay. Dan juga kami tentu sangat bersyukur, berterima kasih atas pujian dan ucapannya. Ini akan menjadikan booster betul, menjadi semangat, pemicu, motivasi kami, dan juga kami harus membuktikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi bisa terbukti nanti. Nah inilah satu yang penting. Okay. Jadi justru ini menjadi penting bagi kami untuk meningkatkan kerja keras kami lebih baik lagi dalam rangka memenangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden 2004-2009 dan juga Partai Gerindra sebagai pemenang pemilu di 2004. Pemenang pemilu. Kami juga memiliki ada beberapa hasil survei elektabilitas. Kita akan lihat beberapa tokoh dari beberapa lembaga survei. Ini dia, ada dari SMRC, periode Mei hingga Desember 2022 masih Ganjar, Anies dan juga Prabowo. Kemudian juga kita lihat kami sebetulnya memiliki, dari SMRC saja yang kami tampilkan. Mas Burhan, tadi ada motivasi dari Gerindra jadi partai pemenang pemilu. Ada pujian langsung dari Presiden. Ini Anda baca sudah bisa di arah dukungan Jokowi atau ada kemungkinan Gerindra PDIP mengulang romantismenya atau bagaimana, Mas Burhan? Jadi kalau kita menempatkan posisi Pak Jokowi dalam memberikan semacam motivasi atau pujian tadi, itu tentunya dalam waktu setahun ke depan ada waktu buat Gerindra untuk menaikkan elektabilitas partai maupun elektabilitas Pak Prabowo sebagai capres. Tapi kalau kita lihat angka secara empirik memang belum terbukti pujian itu terkonfirmasinya. Paling tidak kan masih ada waktu setahun. Nah misalnya untuk elektabilitas Pak Prabowo kan ada tren penurunan, bahkan disalib oleh Anies Baswedan sejak November 2022. Nah menurut saya statement terbuka Pak Jokowi memberikan semacam political endorsement kepada Gerindra itu satu bentuk effort atau dukungan Presiden supaya Gerindra atau Pak Prabowo kembali on the track menuju 2024. Karena bagaimanapun basis Pak Prabowo yang memilih di 2019 sebagian udah ketarik sama Anies. Datanya clear and clean. Okay. Jadi kurang lebih pendukung. Ini endorsement ini spesial atau biasa dilakukan Presiden terhadap
partai yang mendukung pemerintahan? Kalau kita lihat sebelumnya kan ini menurut saya paling spesial karena langsung disebut namanya, tidak ada semacam kamuflase apapun, tidak ada simbol atau analogi. Kalau sebelumnya kan misalnya rambut putih, kulit keriput, itu kan terlalu analogis ya. Pakai Langsung bahasa. sebut nama ya, jadi spesial kalau Anda lihat Mas Burhan. Pak Deddy, singkat, jadi kapan PDIP akan memberikan keputusan soal Pilpres? Karena kan tadi disinggung soal lambat tuh, PDIP cenderung lambat, kurang kompetitif kata Pak Deddy. Ya, kalau dibilang cenderung lambat, itu kan penafsiran orang. Tetapi kami kan punya cara, mekanisme, dan kebiasaan dalam menentukan pemimpin bangsa ini. Karena kami melihat ini bukan cuma sekedar mengisi orang menduduki jabatan presiden. Kita bicara tentang leader, bicara tentang leadership, bicara tentang konduktor bangsa ini gitu loh. Kalau cuma sekedar menetapkan siapa yang cocok jadi yang menduduki kursi presiden, mah itu gampang banget, Mas. Jadi ini adalah soal fundamental buat kita. Pada waktunya pasti akan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke. Karena apa? Karena kan kemarin tahun lalu kita melihat bahwa situasi pandemi, lalu potensi ekonomi dunia, dan sekarang kan kita melihat kita baik-baik saja. Kami tangkap. Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan muncul gitu. Baik, kami tangkap Pak Deddy. Pak Riza, jadi dengan adanya pujian dari Pak Jokowi, apakah ini buka kemungkinan PDIP dengan Gerindra kembali bersama? Singkat saja, Pak Riza. Ya, saya kira kemungkinan itu tentu ada, selain dengan PKB yang sudah membangun koalisi bersama, bahkan menandatangani fakta kesepakatan bersama, bahkan sudah membentuk sekber bersama. Tentu kami akan senang sekali bisa berkoalisi juga dengan PDIP dan juga memberi ruang juga bagi semua partai. Jadi Partai Gerindra seperti disampaikan Bapak Prabowo dan Caimin dan PKB sangat terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai. Baik. Terlebih dengan PDIP yang memiliki kohesi yang hampir sama dengan Partai Gerindra. Saya kira ini sesuatu yang kita sambut baik ke depan. Baik, terima kasih Ahmad Riza Patria, Deddy Sitorus dan Burhanuddin Muhtadi telah bergabung dalam program Kompas Petang dan memberikan pandangannya sore hari ini. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.